Hello to these people, welcome back to the second episode of Miss Talk on the Go. Hi, my name is Alpha, I'm the Junior Manager of Creative Media Partnership Division in the 20th Miss. Hari ini kita berada di salah satu kantor marketers under Mark Plus dan kami bersama. Halo, kenalin nama aku Dalim, aku sebagai Community MIS dari Marketers. Yuk, kita tahu lanjut tentang kantornya. Oke, ayo teman-teman kita cari tahu ada apa sih di kantor Marketers ini. Nah, ini ruangan namanya lounge ataupun ruang pilih kantor, dan juga ini tuh simbol dari kerjasama antara Bapak Herman Kertajaya selaku founder dan juga chairman M-Corp, dan juga Bapak Marketing Indonesia dan juga Tim Kontras sebagai Bapak Marketing Indonesia. Nah, ini mungkin bisa dilihat teman-teman, ada beberapa kayak penghargaan dan juga seremoni ataupun signature dari beberapa klien kita. Banyak ya? Iya, banyak banget. Dan biasanya itu di sini lounge juga biasanya tuh bisa dipakai kerja ataupun ruang tunggu kalau mau ada meeting. Pokoknya kita akan apa Pak? Kita akan dari apa namanya kira-kira orang-orang pejabat-pejabat dari Minister of Village dari Indonesia, dan juga ada ini ada tanda tangan dari Department of Marketing Direktorat gitu. Nah, dari Marketers juga itu kita pernah mencatat sebagai rekor muri di Indonesia. Kita tuh nerbitin sekitar 16 majalah covernya Pak Jokowi waktu beliau itu masih jadi gubernur DKI Jakarta. Oke, ini bisa dilihat majalah-majalahnya. Jadi Jokowi semua ya? Iya. Mungkin kita bisa masuk karena kita bisa masuk sebentar. Oke. Ini namanya itu ruangan personal. Tadi itu ruangan pilih foto mas. Nah, di sana itu biasanya kita pakai buat kerja. Mungkin teman-teman bisa lihat itu agak berbeda kayak kampus gitu. Itu emang biasanya di hari Sabtu itu kan kita pas ini bekerjasama dengan SBM ITB buat satu MBA. Jadi hari Sabtu itu mahasiswa SBM ITB itu kelas di sini. Nah, biasanya itu kalau ada kelas kita bisa kerja di sini ataupun itu dipakai buat rapat atau meeting besar. Kita lagi ada apa? Oke, tadi itu ada company visit. Nah, biasanya itu juga company visit dari teman-teman mahasiswa ataupun dari organisasi lain itu biasanya itu di situ. Jadi kalau acara yang berkapasitas besar kita langsung bawa ke pihak fakultas. Oke, yuk lanjut yuk. Terakhir lanjut. Nah, Marketers itu merupakan bisnis unit medianya dari Mark Plus. Kita tuh berfokus kepada bidang media, majalah cetak, media online, dan juga event. Nah, buat lebih tahu gimana sih ke kantor Marketers dan juga Mark Plus, mungkin kita bisa langsung aja dan oke, ini adalah logo dari Mark Plus. Ini ikonik banget nih buat dari Mark Plus dan juga Marketers. Di situ ini ada juga dari buku entrepreneur marketing itu ada Bapak Jeki Musri sebagai CEO dari Mark Plus Institute, dan juga Bapak Herman Kertajaya sebagai chairman dan juga founder dari Mark Plus. Nah, ini ada yang menarik, ini ada kayak Ini apa? kata-kata ataupun kalimat langsung dari teman-teman. Oke, Lanjut, ini ada ruang meeting biasanya dari anak-anak Mark Plus itu biasanya itu kita ngomongnya anak MP gitu. Biasanya ini buat meeting-meeting yang singkat ataupun kecil dan juga ruang kerja. Kalau emang nggak ada ruangan penuh. kalau misalnya meeting kayak gini harus booking ya atau langsung boleh masuk? Biasanya tuh booking sih. Di situ kayak langsung masuk lagi aja. Ini apa kayak gede ini? Nah, ini ruangan CNC atau Quality Adjustment Consultant. Di situ ini juga dipakai dari ruangan sebagai employee dari Marketers gitu. Di sini ada business analis, sales, dan juga konsultan dari Marketers. Ini kira-kira berapa orang Pak? Waduh, beberapa orangnya nggak gitu sih biasanya. Itu kadang-kadang kalau emang di sini kosong, kalau emang di sini biasanya penuh, kita balik ke tadi ke kotor atau penantikan. Mungkin bisa langsung. Jadi kayak temporary gitu ya? Iya, temporary. Tapi biasanya tuh ini emang udah emang yang kayak bisa analis, konsultan dan segala macam. Oke. Dan ini nih yang mungkin yang tunggu-tunggu ataupun kayak ini ciri khasnya nih kantor dari Marketers. Nah, Marketers ini mungkin teman-teman bisa lihat tadi kalau di Marketers itu sebenarnya di lantai 8 ini kita ada dua kantor sebenarnya, kantor Marketers dan juga kantor Marketers. Mungkin bisa dilihat juga dari karakternya, mungkin coba bisa di sana orangnya pakai kemeja rapi, sedangkan di sini itu kita pakainya kaos kayak aku gini. Harus cozy gitu karena Marketers itu kan perusahaan media. Nah, jadi ya biasanya itu culture media itu
agak casual, comfort gitu kan. Nah sedangkan kalau konsultan gitu itu kan agak apa namanya agak Harus rapi lah ya. Iya bener. Nah ada tinggal satu sisa ruangan lagi yang bisa kita kunjungin, itu ruangan corporate. Nah, ini ruangan corporate biasanya itu ini diisi oleh corporate director, biasanya itu kayak communication, di situ dari personal assistant, finance, designer, dan juga dari CEO ataupun CFO kita. Oke, kembali lagi nih kita ke resepsionis. Kita mungkin mau belajar sisi sebelah kiri. Sebelum itu ini ada studio room, biasanya itu kalau klien kita kalau banyak orang itu biasanya itu kita meeting di sini. Meeting dengan skala sekitar 20 menit di sini. Banyak ya? Iya banyak banget. Habis itu pas pagi ini ada kayak keluar begitu dari kayak best proses per tahunnya. Di situ kita ada warning buat employer kita. Berarti biasanya akhir tahun ya? Iya akhir tahun gitu habis. Nah terus lagi di sini ada ruang meeting lagi. Ini agak banget sih ruang meetingnya. Nah, tapi di ruang meeting itu bisa dibuka. Jadi kalau memang agak banyak yang mau meeting, ini bisa dibuka. Berarti digabung gitu? Iya digabung. Nah, yang unik juga dari Marpas ini kita tuh punya library karena kita kan bekerja sama dengan SBM ITB dan juga karena ini kan perusahaan konsultan bisnis dan juga pemasaran gitu. Mungkin bisa dilihat kan. Ini ada library. Nah, koleksi-koleksi buku dari bisnis, marketing, entrepreneurship di sini menurut aku lebih apa namanya itu lengkap banget gitu. Buat kalian yang mau magang di Markplus itu bisa banget ikut research and development kita gitu. Nah nanti tuh kalian tuh outputnya itu nanti bakal ngeluarin buku. Ini bisa di shoot teman-teman, ini ada apa namanya buku-buku dari bisnis entrepreneurship. Banyak ya untuk dipelajari berarti ya? Oke, ini salah satu bukunya dari Markplus. Ini ditulis sama Philip Kotler, Bapak Marketing Dunia, dan juga Bapak Hermawan Kertajaya, dan juga Mas Diki Husri. Kalau ini apa nih Kak? Itu buku marketing 2030, yaitu membahas tentang SDGs, Gen Z, dan juga Metaverse gitu. Nah, ini ada lorong yang mana ini ada terbit-terbitan dari marketeers dari tahun ke tahun. Mungkin bisa dilihat kalau dari majalah marketeers ini kita cukup unik karena kalau dilihat ya majalah marketeers itu dari cover depan sama belakangnya itu ada dua cover gitu. Jadi kita menjadikan salah satu-satunya majalah yang punya dua cover yang berbeda gitu. Beda unik ya? Iya unik banget gitu. Kayak USP-nya dari marketeers di situ. Kalau yang ditaruh di sini tuh yang bestseller atau gimana kayak? Oke, ini yang udah kita terbitin aja. Jadi bisa kelihatan tuh kayak portofolio kita. Oke. Ini dari tahun 2000. Ini mungkin udah lama sih. Variasi berarti ya? Iya, Ini apaan yang gede Kak? nah, ini ruangan marketing studio. Ayo langsung masuk. Nah, karena Markplus ini mungkin kalau FEB itu fakultas event dan bazar, nah marketeers juga gitu. Kita perusahaan itu kita banyak buat event gitu. Event yang berhubungan dengan bisnis marketing dan juga entrepreneurship tentunya gitu. Nah, karena kita itu banyak buat event dan juga waktu itu kan kemarin COVID gitu. Jadi kita langsung buat ruangan ini menjadi studio dari event-event kita yang diselenggarakan secara online. Mungkin bisa dilihat ini ada green screen gitu kan, mungkin syuting di sini. Nah, di sini kita juga punya channel Markplus TV dan biasanya itu kita syuting di sini. Sofa ini mungkin bisa lihat sofanya. Berarti konten itu Semua di sini ya, tentang kontennya. Sekilas dari Markplus Studio, mungkin masih ada satu ruangan lagi yang harus kalian lihat. apa itu ruangannya? Ruangan marketing atau Hermawan Kertajaya Town Hall. Nah, ini ruangan dari HKTH atau Hermawan Kertajaya Town Hall. Ini bisa masuk. Ini juga biasanya dipakai HKTP buat kerja gitu kalau emang ruangannya full. Tapi ini ruangannya sih Kayak chill gitu ya? dia juga banget ada dia kalau staff bisa main aja gitu. Ada musik video juga. Nah, hari ini juga biasanya kalau ada meeting kecil ataupun kayak kunjungan juga biasanya di sini. Nah, kalau tadi kan yang di reportal itu yang kapasitasnya besar gitu kan, nah kalau ini yang lihat ada teman-teman yang kerja juga di sini.
juga kalau installment segala macam. Oke, nah kita kan udah jalan-jalan nih keliling-keliling dari kantornya Marketplace dan juga Marketers gitu. Nah selanjutnya ada apa lagi nih? Kita bakal ada sesi sofa session untuk mengenali lebih dalam tentang marketers. Makasih ya kak udah mengeluarkan waktu. Oke, makasih juga. Stay tune. Nah, setelah kita melakukan tour di kantor Marketeers, kami akan melanjutkan Miss Talk on the Go di sofa session. Sebelumnya, saya ditemani oleh Mbak Marta. Halo, saya Marta, biasa dipanggil Marta. Saya Chief Operating Officer dari Marketeers. Baik. Oke, kami sekarang akan ditemani oleh Mbak Marta dan akan membahas lebih dalam tentang Marketeers. Untuk memulai, mungkin kita bisa membahas tentang Marketeers Profile. Apa sih yang bikin Marketeers beda dengan media lain? Oke, Marketeers kenapa beda dari media lain? Diferensiasi Marketeers adalah kami sebagai konektor untuk B2B. Jadi klien kami base-nya perusahaan baik itu BUMN, nasional, juga nasional, dan klien-klien yang dari luar negeri. Selain itu, Marketeers juga merupakan part of Marketplace. Marketplace ini kan adalah marketing consultant yang sudah 34 tahun didirikan oleh Baik, menurut Mbak, target Marketeers dan apa tujuan visi dari Marketeers? Oke, sebenarnya target market mungkin lebih ke segmen ya. Kami readers, followers, subscribers, dan kliennya itu memang terdiri dari 5 industri vertikal. Jadi ada yang di financial services, terus ada automotive, transportation, logistics, ada juga healthcare, property and consumer, termasuk di dalamnya ada telecommunication, terus juga perusahaan-perusahaan teknologi, lalu ada resource, infrastructure and utilities, dan government public services. Selain itu, kami ingin menjadi referensi bagi para klien kami. Karena setelah kami melakukan survei, ternyata para subscriber, viewers, readers, dan klien kami itu menggunakan kami sebagai referensi. Karena kalau teman-teman lihat di Marketplace ada sekali data yang bisa digunakan sebagai referensi untuk menyusun artikel. Tadi kan sudah disebutkan 5 strateginya ya. Mungkin ada nggak strategi khusus yang diterapkan oleh Marketeers untuk meningkatkan interaksi dan hubungan dengan audiens? Oke, ada. Jadi Marketeers tidak hanya media yang online aja, tapi kami percaya bahwa di masa sekarang ini dengan teknologi yang semakin advance, kami tetap harus going online dan offline. Jadi online tidak bisa menggantikan offline. Makanya Marketeers masih ada event-event yang diselenggarakan secara offline untuk tempat atau platform bertemunya para marketing enthusiast. Apakah event offline itu sering terjadi? Ya, event offline-nya sering terjadi dan event offline itu ada temanya. Jadi temanya ada yang tentang teknologi, ada juga tentang marketing and creativity, lalu ada juga yang marketing untuk, bahkan ada juga yang diselenggarakan di mall, di Kota Casablanca, di Jakarta Marketing Week. Itu adalah event atau platform untuk para brand owner, marketing communication, untuk menyelenggarakan brand activation secara bersama-sama. Baik, sangat besar itu ya. Mungkin kita bisa melanjutkan tadi udah tentang company profile, mungkin kita bisa move on ke journey along the way. Jadi dari backgroundnya Marketeers mungkin apa menanyakan apa yang mendasari terbentuknya Marketeers dan bagaimana perjalanan Marketeers saat ini. Oke, yang mendasari terbentuknya Marketplace, jadi Marketplace sebenarnya kan juga didirikan oleh Bapak Hermawan. Pak Hermawan mendirikan Marketplace sebagai wadah awalnya platform untuk komunitas. Karena kan beliau itu mengajar di berbagai kota, di berbagai perusahaan. Dengan komunitas ini akhirnya terbentuk dan dibentuklah Marketplace sebagai forumnya. Setelah itu berkembang menjadi media, awalnya tabloid, ada majalah, hingga sekarang ada market.com, ada di magazine juga, ada marketing TV di YouTube,
media dan juga offline platformnya itu. Menurut Mbak Marta, mengapa memilih untuk menjadi media digital dibandingkan media konvensional seperti radio? Karena pastinya melihat perubahan customer behavior ya. Customer behavior kan sekarang ada 5 generasi yang hidup berdampingan. Jadi ada baby boomers, ada generasi X, generasi millennial, juga ada Gen Z dan generasi Alpha. 5 generasi ini punya sejarah yang berbeda-beda dan juga punya lifestyle dan customer behavior yang berbeda pula. Nah, marketing sebagai media yang angle-nya adalah marketing itu kan dinamis. Ya. Marketing itu ada art-nya, sehingga harus terus berkembang, inovasi, transformasi sesuai dengan perubahan customer-nya. Marketing sendiri sebenarnya bukan murni digital saja, karena kami masih punya print magazine. Jadi kenapa masih punya print magazine? Karena ternyata memang tadi yang klien-klien kami, reader kami, subscriber itu masih mencari yang print. Memilih untuk Masih mencari yang print. Ya, jadi makanya kadang subscriber itu ada yang subscribe print magazine, tapi juga subscribe impact-nya. Oke. Satu orang subscribe dua jenis. Bisa memilih ya. Baik, selanjutnya aku mau menanyakan bagaimana sih keputusan para marketers untuk bertransformasi dari media konvensional menjadi platform digital yang mencerminkan visi dan adaptabilitas mereka. Iya. Keputusannya melakukan transformasi sudah marketing ini melakukan transformasi tidak hanya satu sisi aja, tapi kami melakukan dalam 2 tahun ini kami melakukan 5 hal transformasi secara paralel. Itu cukup luar biasa. Yang pertama mentransformasi culture. People ini adalah hal yang tidak mudah ditransformkan karena harus keluar dari zona nyaman, men-challenge diri kita untuk melakukan inovasi. Jadi kami mentransform yang tadinya unit bisnis di apa kami independen sebagai subsidiary usaha sebagai independen semua hal. Lalu yang kedua yang tadinya call center menjadi juga yang tadinya kliennya hanya di Indonesia saja, ini sekarang juga melayani kliennya dari internasional. Lalu yang keempat kami juga transformasi dari sisi produknya. Jadi produknya yang tadinya konvensional sekarang digital marketing dan juga marketing. Nah, yang terakhir kami juga bertransformasi customer-nya yang tadinya customer-nya very different, sekarang Nanti kita udah bahas tentang profile dan juga journey orang bermain marketing, dan sekarang kita melanjutkan ke blueprint-nya for digital marketing. Mungkin pertanyaan pertama, gimana sih caranya atau inovasi khusus apa yang marketers lakukan untuk merancang dan menjalankan strategi digital untuk bersaing dengan media besar lainnya? Tentunya kami pakai framework PDB ya, Classic Marketing yang memang diajarkan oleh Pak Hermawan. Jadi kami menentukan dulu positioningnya marketing ini, mau posisikan sebagai apa, di matanya customer. Lalu yang kedua, diferensiasinya apa sih diferensiasi dari marketing dibanding kompetitornya. Lalu brandnya seperti apa, brandnya pun kami akan define seperti tadi marketing ini memang speknya tidak, kami memang tidak bersaing dengan media besar lalu setelah itu kami akan lihat juga customer kami ini mengetahui kami dari mana, lalu mereka channel apa yang mereka gunakan, behaviornya seperti apa, customer-nya seperti apa, yang kami akan tuliskan dulu. Dan kami juga melakukan brainstorm. Jadi tidak top-down, kami jadi kami untuk semua dilibatkan untuk melibatkan berbagai macam divisi supaya ide-ide itu betul Berarti membantu marketers bisa lebih dari sekarang
Januari 2022. Oke, itu adalah sesi sofa session kami. Selanjutnya kita akan tutup dengan Mythbusters. Nah, di Mythbusters ini kita akan mengajukan sebuah pertanyaan dan itu bisa membahas itu merupakan mitos atau fakta. Yang pertama adalah digital marketing memerlukan biaya yang sangat besar. Apakah itu mitos atau fakta? Kalau menurut pengalaman kami itu mitos. Karena digital marketing kan sebenarnya kita mulai aja dulu gitu kan, dimulai aja dulu. Memang akan membutuhkan budget yang lumayan besar, tergantung dengan goals yang akan kita capai juga. Yang kedua, followers dan like banyak itu sama dengan kesuksesan. Kalau pengalaman kami tidak, karena harus ada PDB, jadi harus ada positioningnya, differentiation, and brand. Dan apabila membuat sebuah konten marketing itu harus jelas goalsnya mau seperti apa. Dan kadang para konten kreator kita membuat sesuatu berdasarkan pemikirannya, tapi belum tentu viewersnya menyukai konten itu. Jadi saya menyarankan KYC ya, knowing your customer. Jadi research dulu customernya sebenarnya preferensi apa, maunya apa, baru kita mau. Yang ketiga adalah konten viral adalah kunci, kualitas tidak penting. Itu mungkin dulu, tapi kalau yang saya kemarin habis belajar ya di tren 2024 ini tren sosial media berubah. Jadi sekarang para viewers itu melihatnya tidak hanya viral aja tapi low quality. Sekarang lebih ke quality. Karena kan kita sudah banyak diberikan konten setiap harinya ya, overloaded information. Akhirnya kan expectation itu naik sehingga gimana quality itu lebih. Yang terakhir adalah menyertakan kata kunci sebanyak mungkin dalam konten adalah strategi SEO yang benar. Kalau untuk itu sepertinya mitos, karena bagaimanapun juga kita harus mengatur tren hari ini, lalu berapa konten yang akan kita hasilkan. Kalau terlalu banyak kata kunci, nanti akan jadi sebuah konten yang overload dan bingung sebenarnya ini kontennya mengarahnya kepada siapa, lalu goalsnya Oke, that's it for today. Kita tadi sudah menjelaskan dan mengetahui lebih lanjut tentang marketers, dan we want to say thank you so much for marketers for having us. And mungkin sebelum kita melakukan closing, kita akan melakukan segmen mengasih pelanggan. Lastly, I want to say thank you to marketers for having us, and especially Bu Marta untuk meluangkan waktu bersama kami. Sekarang kita berada di sesi pemberian pelatihan. Thank you, Miss, for inviting marketers. Sukses selalu. Jangan lupa untuk follow IG @MissFEBUI and Marketers. Thank you guys for watching and see you in the next Miss Talk on the Go. Miss Optimist!